Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-23. Saya ulangi, Keluaran 20 ayat yang ke-23 berkata, "Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu." Haleluya. Saudaraku, kali ini kita akan berbicara tentang fokus. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika Anda berjumpa dengan kata fokus? Tentu saja hal itu menyangkut pikiran, perhatian, pandangan yang tertuju dan terpusat pada objek tertentu. Misalnya fokus dalam mengikuti pelajaran, fokus dalam menonton film, fokus di dalam mengendarai kendaraan, dan fokus-fokus yang lain. Demikian juga dalam hal beribadah, saudara-saudara, kita perlu fokus mengikutinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah fokus ketika kita mengikuti liturgi ibadah yang dilayankan di dalam gereja Tuhan? Jawabannya tentu beragam, tergantung masing-masing orang. Faktanya adalah, ada begitu banyak orang yang tidak fokus saat beribadah. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Saudaraku, ada banyak faktor yang menyebabkan kita seringkali tidak fokus di dalam ibadah, tidak bisa kusuk dan menikmati hadirat Tuhan. Kemungkinan pertama, karena kita menjalankan ibadah hanya karena sebuah rutinitas biasa. Kita sudah ribuan kali, bahkan mungkin ratusan ribu kali beribadah kepada Tuhan dengan model yang itu-itu saja. Dan hal itu menyebabkan kita terjebak kepada sebuah rutinitas yang seringkali membosankan bagi kita. Itulah sebabnya kita seringkali mengikuti ibadah, tetapi hati kita tidak fokus di dalam ibadah tersebut. Tak heran bila di dalam mengikuti ibadah itu, kita bisa ngobrol sana-sini, bermain gadget, melihat orang-orang di sekitar kita, bahkan mengantuk atau pikiran yang melayang-layang jauh dari tempat peribadatan. Tubuh kita memang ada di dalam gereja, ikut ibadah, tetapi hati dan pikiran kita ada di tempat lain. Tak heran bila kemudian setelah mereka pulang ibadah, mereka tidak mendapatkan apa-apa dan hidup mereka tetap sama saja. Baik sebelum ibadah maupun sesudah ibadah, tidak ada yang berubah dari hidup kita. Jika kita jujur, saudara-saudara, bukankah ini sebuah hal yang menyedihkan? Ya, ini adalah hal yang menyedihkan, tapi faktanya itulah yang terjadi. Yang kedua, saudara-saudara, yang menyebabkan kita seringkali tidak bisa fokus saat kita beribadah kepada Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, adalah karena hati dan pikiran kita sedang terhimpit dengan beban yang berat. Masalah telah menyebabkan kita ada dalam pergumulan yang membuat hati kita gelisah, membuat hati kita merasa tidak sukacita dan lain sebagainya. Karena hal itu, saudaraku, seringkali kita tidak bisa fokus saat kita berdoa, saat kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sejujurnya, masalah bisa jadi justru membawa kita dekat kepada Tuhan. Namun faktanya, seringkali masalah justru membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Karena hal itu, saudara-saudara, seringkali hati dan pikiran kita fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga saat kita beribadah, hati dan pikiran kita tidak sedang tertuju kepada Tuhan. Misalnya saja, saat kita terlilit hutang, saat kita ada masalah-masalah yang menyangkut keuangan, membuat kita berpikir serius bagaimana caranya agar masalah itu dapat kita selesaikan. Tak jarang ketika kita beribadah pun pikiran kita berkelana ke sana kemari,
berusaha untuk mencari solusi bagaimana agar masalah itu dapat diselesaikan. Nah, sayangnya saudara-saudara, kedua hal tersebut di atas adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Ketika Tuhan berkata, "Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu," sebenarnya tidak hanya berbicara bentuk fisiknya saja, melainkan keterikatan kita kepada ilah-ilah tersebut. Nah, saudaraku, tanpa kita sadari dalam hidup ini, kita menciptakan ilah-ilah lain selain Allah. Ilah itu dapat berbentuk masalah, pergumulan, kesenangan hidup, dan lain sebagainya, yang intinya membuat kita tidak lagi bisa fokus kepada Allah, melainkan kepada hal-hal yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar memperbaiki diri di dalam hidup ini agar kita senantiasa fokus saat kita beribadah, saat kita berdoa, saat kita menyembah Tuhan. Mari kita buang segala pikiran-pikiran yang membebani kita, entah itu masalah, entah itu pergumulan-pergumulan yang lain. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Allah, agar kita mengerti apa yang Tuhan mau dan kehendaki di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang terpenting, yang terutama dari hal apapun di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan menguat dan meneguhkan kami agar kami senantiasa menempatkan Engkau sebagai pribadi yang paling terutama dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami menjalani ibadah-ibadah kami karena rutinitas belaka dan kami kehilangan esensi ibadah kami. Dan biarlah kami belajar kembali mencintai Allah dan membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah